Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sandi Dwi Wahyuni dengan NIM akhir 049 dan teman aku. Hai, aku Sabrina Lia Rusyida. Kita berdua dari kelompok 9 mata kuliah teori organisasi dengan dosen pengampu Bunda Nikmah. Nah, Roshi, kita mau bahas apa sih sebenarnya? Di sini kita akan membahas tentang pengertian birokrasi, fungsi birokrasi, serta reformasi birokrasi di dalam organisasi. Birokrasi. Kalau begitu, aku jelasin terlebih dahulu ya mengenai pengertian birokrasinya. Simak terus videonya ya. Birokrasi. Apa sih sebenarnya birokrasi itu? Apa pengertiannya? Jadi, seperti yang kita tahu, bahwa kita itu sering mendengar kata birokrasi, sering membaca kata birokrasi. Namun, birokrasi yang sering kita dengar ini ada keterkaitannya dengan negara, dengan lembaga pemerintahan. Namun, kita tidak tahu sebenarnya apa arti birokrasi itu sendiri, gitu. Jadi, aku akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa sih pengertian birokrasi itu. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagian pembagian kerja, hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting atau organisasi yang penting untuk menjalankan tugas-tugas ataupun tata aturan agar lebih teratur. Seperti contohnya pada lembaga pemerintahan, pada lembaga non-pemerintahan juga ada, seperti contohnya rumah sakit, sekolah, institut, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud pada lembaga non-pemerintahan ini, kenapa kok ada birokrasi di dalamnya? Padahal birokrasi ini lebih identik dengan pemerintahan. Jangan salah teman-teman, birokrasi juga ada pada lembaga non-pemerintahan. Seperti contohnya itu tadi. Kenapa kok bisa? Karena secara umumnya begini, birokrasi itu berasal dari kata bureaucracy dalam bahasa Inggrisnya, yang dapat diartikan itu sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando berbentuk piramida, di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada tingkat atasnya. Itulah mengapa birokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan, namun juga bisa berkaitan dengan sekolah, dengan institut. Teman-teman masih bingung ya, kok bisa birokrasi itu ada dalam lembaga non-pemerintahan? Jadi begini teman-teman, contohnya saja pada sekolah nih. Pada sekolah dalam sekolah itu ada organisasinya. Namun yang dimaksud dalam birokrasi itu bukan organisasi yang ada dalam sekolahnya, seperti contohnya OSIS. Bukan ya teman-teman. Jadi yang dimaksud tuh tata laksana di sekolahnya, yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf-stafnya. Nah, orang yang berada di tingkat bawahnya ini ya siswanya. Makanya itu orang yang berada di tingkat bawah ini lebih banyak, siswanya kan lebih banyak biasanya daripada di tingkat atasnya, daripada guru-gurunya, siswanya lebih banyak. Itulah mengapa birokrasi ada juga di dalam lembaga non-pemerintahan. Namun yang dimaksud bukan hanya organisasi yang ada dalam sekolahnya, namun organisasi yang mengatur sekolahnya. Fungsi birokrasi pada aspek politik, menurut Andre Heywood, terdapat 4 fungsi, yaitu fungsi administrasi, fungsi artikulasi kepentingan, fungsi stabilitas politik, serta fungsi penasihat kebijakan. Fungsi administrasi adalah fungsi yang utama dalam birokrasi untuk melaksanakan urusan pemerintah, termasuk dalam mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Fungsi artikulasi kepentingan. Birokrasi banyak menjalin hubungan dengan kelompok kepentingan dalam suatu negara. Hal ini akan menyamarkan perpecahan antara kepentingan yang terorganisir dengan kantor pemerintahan, seperti kelompok kepentingan guru, dokter, petani, perusahaan bisnis, akan menjadi kelompok klien yang akan dilayani oleh lembaga di sektor mereka masing-masing. Fungsi stabilitas politik. Fungsi ini akan memberikan kestabilan dan kesinambungan dalam sistem politik. Stabilitas ini
bergantung pada status birokrat, yaitu sebagai pegawai negeri yang permanen dan profesional. Sifat permanen birokrasi juga memiliki kelemahan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, maka sistem birokrasi ini akan memiliki sistem yang korup, atau akan menimbulkan terjadinya korupsi. Selain itu, hal ini dapat mendorong kita kepada pemikiran yang konservatif atau penghambatan atau hal yang dapat menghambat inovasi. Dalam situasi yang konservatif ini, birokrat percaya bahwa mereka lebih bisa mendeskripsikan kebaikan bersama daripada politisi yang dipilih secara periodik. Yang terakhir adalah fungsi penasihat kebijakan. Hal ini merupakan peranan yang penting bagi birokrasi untuk pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Sumber kekuasaan birokrasi adalah keahlian pengetahuan khusus yang terakumulasi di dalam birokrasi itu. Ketika tanggung jawab pemerintah memiliki konsekuensi yang luas dan kebijakan menjadi lebih kompleks, maka politisi akan bergantung pada nasihat birokrasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang reformasi birokrasi publik. Reformasi birokrasi sendiri merupakan suatu upaya pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan suatu organisasi, seperti organisasi pemerintahan, terutama yang menyangkut aspek kelembagaan. Karena yang perlu direformasi ini pada birokrasi yang cakupannya besar, cakupannya luas, dan perlu adanya reformasi. Karena apa, teman-teman? Karena birokrasi ini tidak berjalan dengan begitu baik, tidak berjalan sesuai dengan tugasnya. Jadi, perlu adanya reformasi. Seperti contohnya pada negara kita sendiri, yakni pada Indonesia. Pada pemerintahan di Indonesia ini, birokrasinya perlu adanya reformasi. Kenapa ya, teman-teman? Nah, mengapa ya birokrasi di Indonesia ini perlu direformasi? Kita akan bahas lebih lanjut, simak videonya terus ya. Karena begini teman-teman, dikatakan birokrasi itu berhasil apabila masyarakat atau publiknya yang berada di tingkat bawahnya itu dapat melaporkan segala hal persoalan begitu mudah dengan memiliki pelayanan yang cerdas dan lembaga-lembaga yang luas. Begitu. Itu dikatakan birokrasi berhasil. Nah, sedangkan yang ada di Indonesia ini perlu direformasi karena masyarakat atau publik kita yang berada di bawah ini belum mudah untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kita meminta pelayanan kepada pemerintah itu masih berbelit-belit sekali. Itulah mengapa birokrasi di Indonesia perlu adanya direformasi, teman-teman. Nah, apa saja gitu kan? Apa saja reformasi birokrasi yang harus dilakukan oleh pemerintahan ataupun organisasi ataupun lembaga penting yang lainnya? Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, terdapat 8 hal yang terjadi dalam perubahan terhadap birokrasi, yaitu yang pertama, ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan mengubah pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, sehingga menjadikan instansi pemerintahan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat, serta menjadi peran untuk perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu deregulasi kebijakan. Dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan atau dengan mengeliminasi berbagai kebijakan atau peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian layanan. Dan yang ketiga yaitu
Penataan organisasi. Penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi dengan menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu penataan tata laksana, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada prosedur kerja, seperti penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang terpadu pada instansi pemerintahan akan memberikan manfaat bagi pemakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan atau pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelajaran TIK. Nah, selanjutnya pembahasannya bersama saya yang kelima ada penataan sumber daya manusia aparatur. Jadi dalam reformasi birokrasi ini perlu diadakannya perubahan apabila birokrasi belum berhasil. Jadi gunanya adalah meningkatkan profesionalisme yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, tentunya transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Jadi kita harus menata sumber daya manusia kita agar lebih baik ke depannya, gitu. Kemudian yang keenam ada penguatan akuntabilitas. Nah, penguatan akuntabilitas ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasinya. Dimana karena birokrasinya belum berhasil, maka kita harus menguatkan akuntabilitas dalam organisasi tersebut lagi, gitu. Yang ketujuh yaitu penguatan pengawasan. Lebih dikuatkan lagi pengawasan dalam organisasi, khususnya di lembaga pemerintahan ini, karena birokrasi belum berhasil ya kita belum bisa mewujudkan pemerintahan yang bebas yang bersih dan bebas KKN di Indonesia ini. Jadi kita harus menguatkan pengawasan dalam lembaga pemerintahan lebih kuat lagi, gitu. Nah, yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. Bisa kita lihat reformasi birokrasi di Indonesia ini diperlukan karena pelayanan publiknya masih belum terlaksana begitu baik. Makanya adanya peraturan reformasi birokrasi di Indonesia ya ini kita harus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya yang lebih baik lagi agar birokrasi ini mendapatkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Karena peningkatan kualitas ini kan tujuannya agar memberikan layanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas tentunya kepada masyarakat kita. Sehingga birokrasi dalam organisasi terutama lembaga pemerintahan ini dapat berhasil dan dapat berjalan dengan baik. Jadi gimana ya Rosi untuk kesimpulannya? Jadi kesimpulan untuk materi ini yaitu birokrasi adalah sebuah tatanan sekelompok orang atau kelembagaan pemerintahan yang bekerja dalam kerangka regulasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang mengikuti tata kelolaan dengan mekanisme akuntabilitas. Fungsi dari birokrasi ini adalah untuk melaksanakan pelayanan publik, melaksanakan pembangunan yang profesional, mengawasi kebijakan yang telah dibuat, serta alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat. Birokrasi perlu direformasi untuk dapat selalu sesuai dengan pergantian zaman dan dapat menciptakan pelayanan publik yang efisien, cepat, praktis bagi masyarakat. Nah, itulah presentasi dari kami kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video kami hingga akhir dan kami harap semoga teman-teman semua memahami materi yang kami jelaskan. Nah, apabila nih kalian mempunyai pertanyaan seputar pembahasan kami, silakan cek kami ya di bawah ini. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.